Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal, dan pikiran menolong kita di dalam segala sesuatu hal yang kita kerjakan. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di siang hari ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan bagi kita berjudul terlibat dalam pekerjaan Tuhan, pilihan bagi kita untuk mengikuti Yesus atau mengikuti Kayafas. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita belajar hal ini bersama-sama. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Oh, salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, mengikut Yesus, keputusanku. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami dapat menggunakan waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami berdoa untuk kebenaran firman yang akan kami bagikan dari Matius 10 ayat 38 sampai 39 tentang keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami percaya iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan Yesus. Kami percaya juga 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat bagi kami untuk mendidik kami, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, dan membawa kami kepada kebenaran. Karena kami percaya Yohanes 8:32 berkata, if you know about the truth shall make you free. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siang hari ini pembacaan kita terambil dari dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di hari ini saya ingin
membagikan PowerPoint bagi kita di hari ini, sehingga pemahaman kita akan semakin baik untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Allah di hari ini. Ya, Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan hari-hari ini menjadi sebuah tren yang baru dalam kekristenan. Beberapa waktu lalu saya menulis sebuah status yang berjudul industrialisasi dalam pelayanan Kristen, dan itu mendapat beragam tanggapan. Saya sudah pernah membuat satu kali tanggapannya dan memposting untuk kedua kali, dan ada tanggapan pula tentang hal itu. Ada yang pro dan ada yang kontra. Itu bagi saya itu adalah hal yang biasa. Semua kita belajar supaya mempunyai perspektif yang benar tentang Injil itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam postingan saya beberapa waktu lalu tentang industrialisasi tentang pelayanan Kristen, industrialisasi itu artinya sebuah proses perubahan sosial dan ekonomi, perubahan sosioekonomi, bagaimana masyarakat itu berubah dari mata pencaharian agraris kepada industrialisasi pabrik, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini salah satu ladang industrialisasi yang kita lihat adalah pekerjaan pelayanan Kristen itu sendiri. Karena itu di sini kekristenan dan keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan sudah yang pertama menjadi gaya hidup yang bergengsi dan trendy. Hari ini paradigma kita berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini orang memandang pelayanan tidak lagi sebagai sebuah dedikasi hidup kepada Allah, tapi melihat bahwa pelayanan itu sudah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup yang bergengsi. Melayani Tuhan dengan gaya hidup lifestyle yang luxury, yang hedonistik dan trendy, Bapak Ibu. Kita melihat hari-hari ini. Jadi ketika kita melihat hal ini, paradigma kita akan mengalami sebuah benturan dengan sebenarnya bagaimana seharusnya kita melayani pekerjaan Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini dalam sebuah catatan Abraham Maslow, kita akan melihat bagaimana perubahan ini terjadi, Bapak Ibu, sahabat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat dan kita memandang ada yang namanya Abraham Maslow hierarki di sini. Di sini kita melihat pelayanan pekerjaan Tuhan tidak lagi menjadi sebuah prinsip pengorbanan, sacrifice to God. Tidak lagi menjadi sebuah dedication of life to the kingdom of God, tapi menjadi sebuah mata pencaharian dengan prinsip ROI atau return of investment. Bagaimana kita melayani Tuhan untuk yang pertama kita mendapatkan kenyamanan secara fisik, rasa aman, kita memiliki dan dimiliki, kita punya harga diri, estetika dan aktualisasi diri. Ketika kita sampai kepada puncak ini, tanpa basic foundation yang meletakkan Kristus adalah dasar dari seluruh pelayanan kita, maka ujung-ujungnya pelayanan itu akan menjadi rusak, hancur, dan berantakan. Bapak Ibu, Abraham Maslow ini menciptakan sebuah teori yang cukup bagus, bukan cukup bagus, tapi sebuah teori yang bagus. Tapi kalau jika kita tidak berhati-hati, Bapak Ibu, teori ini akan mencelakai kita dalam pelayanan. Dan ini sudah dibuktikan dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus dengan absolut, dengan telak, menolak, Bapak Ibu, semua tawaran yang iblis tawarkan kepada dia. Yang pertama fisik, yang kedua rasa aman, yang ketiga memiliki dan dimiliki, yang keempat adalah harga diri, estetika dan aktualisasi diri. Ketiga semua orang memiliki prinsip ini dan melayani dalam prinsip ini, Bapak Ibu, akan sampai kepada sebuah puncak. Dan aktualisasi diri mereka mengaktualisasikan diri. Ini bisa macam-macam.
nanti bisa berujung kepada kultus individu di dalam gereja dan lain. Ada penyesatan, tidak lagi membawa orang kepada the person, the pribadi Yesus, tapi kepada pribadi gembala, ke hal doktrin, kelompok dan lain sebagainya. Jadi teori Abraham Maslow ini sebenarnya sudah menjadi sebuah alert, sebuah warning bagi kita bagaimana terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan hari ini tidak lagi memberikan, mengajak orang untuk how to sacrifice, bagaimana untuk berkorban dalam pelayanan, bagaimana menyediakan waktu dalam pelayanan. Tetapi perubahan paradigma itu berubah. Bagaimana orang melayani supaya dia punya sesuatu. Orang melayani supaya dia memiliki sesuatu. Orang melayani supaya dia punya mengaktualisasikan diri dalam pelayanan. Tidak lagi melayani sebagai sebuah sikap dedikasi atas apa yang telah Tuhan buat dan keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal ini sangat mirip sekali dengan dunia akhir-akhir ini. Mari Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat dalam hidup kita ada dua godaan bagi saudara dan saya untuk yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Bagaimana kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus atau Kayafas, Bapak Ibu. Ini dua pilihan yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Saya teringat sebuah pernyataan Tuhan yang hebat di dalam Matius pasal yang ke-6. Akhir daripada doa Bapa kami itu ditutup dengan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang bagus. You are worthy. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan ada dua godaan bagi kita, yaitu kita memilih untuk mengikuti, we choose to follow Jesus or Caiaphas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kedua hal ini sepertinya dalam pelayanan yang kita kerjakan terlibat dalam pekerjaan Tuhan terlihat sepertinya baik. Sepertinya kita berhasil, tapi pada kenyataannya padahal tidak baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di poin yang kedua ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat, Bapak Ibu, karena di situ orientasi kita adalah aktualisasi diri, rasa aman, fisik, estetika, dan harga diri. Ini yang penting. Nah, banyak orang ketika melayani, itulah yang mereka tekankan, Bapak Ibu. Fisik, rasa aman, memiliki harga diri, estetika, dan mengaktualisasikan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini paling penting kita perhatikan. Mari Bapak Ibu sahabat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bagi kita berkaitan dengan hal ini. Mari Bapak Ibu, yang pertama, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai 4. Bangga dikenal dan dikenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita harus punya prinsip bahwa kebanggaan kita adalah kita dikenal dan kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Mari kita lihat prinsip ini, bagaimana prinsip ini bekerja di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai
ayat yang keempat. Dari situ kita melihat bahwa Yesus memanggil murid-murid dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di sini. Karena itu di dalam mengikuti pelayanan-pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, maka prinsip yang pertama adalah kita bangga mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Ini sesuatu yang penting sekali. Ayat ini juga ditegaskan di dalam bagian Kisah Rasul bagaimana anak-anak Skewa ketika berhadapan dengan roh jahat itu, iblis dalam bentuk roh jahat itu berkata kepada mereka, Yesus aku ketahui, Paulus aku kenal, tetapi kamu siapa? Dicakar akhirnya mereka lari telanjang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mari Bapak Ibu, kita bangga bukan karena kita bisa melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Tapi kita bangga karena kita mengenal Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Ini yang harus. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Matius 10, ayat yang ke-5 sampai 15, di situ kita melihat Yesus mengutus kedua belas rasul. Kebanggaan kita yang kedua adalah kita bangga diutus dan dipakai oleh Tuhan. Nah ini seringkali dalam pelayanan-pelayanan kita membanggakan pelayanan kita, aktualisasi diri kita, rasa nyaman, trendy, gaya hidup dalam pelayanan dan lain sebagainya. Karena itu kebanggaan kita adalah kita bangga diutus, kita bangga dipakai Tuhan. Yang ketiga dalam Matius 10 ayat 16 dan 33 ini, kita bangga punya relasi pribadi dengan Tuhan. Inilah yang penting dalam ayat yang ke-16 Bapak Ibu, di sini penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus Bapak Ibu. Ayat ini sudah kasih tahu bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kita bangga punya relasi dengan Tuhan. Kita bangga memiliki relasi dan hubungan dengan Tuhan. Ayat yang ke-33 berkata, tapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku. Inilah yang menjadi poin penting bagi kita, Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi di dalam terlibat dengan pekerjaan Tuhan, bukan karena kita punya motivasi mau cari uang, kita punya motivasi orientasi kita adalah money orientasi. Tapi orientasi kita dalam pelayanan karena yang pertama kita bangga dan dikenal oleh Tuhan. Yang kedua kita bangga karena kita diutus dan dapat dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Yang ketiga kita bangga karena kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Inilah yang menjadi penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Inilah yang menjadi penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dalam Matius pasal yang ke-10 ini kita melihat di sini ada sebuah pertentangan di situ. Dari ayat yang di pertama sampai ayat yang ke-33 kita melihat dalam ayat 34 ini sebuah perubahan yang drastis yang diajarkan oleh Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi, tapi aku datang untuk membawa pedang. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlibat dalam pekerjaan Tuhan adalah sebuah ketergantungan yang bagi manusia adalah sebuah ketergantungan yang jujur saya harus katakan tidak enak dan memuliakan dan memalukan. Bapak Ibu Saudara, karena seseorang dituntut untuk bergantung kepada Tuhan. Seseorang dituntut untuk kehilangan nyawa bagi Tuhan. Dalam pelayanan seseorang dituntut untuk berkorban kepada Allah di dalam segala hal. Sekalipun dalam pengertiannya bahwa semua pengorbanan kita, apapun waktu tenaga tidak dapat menggantikan semua apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau jujur, keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan itu harus kita berkata sebuah ketergantungan yang tidak enak dan sangat tidak memerlukan. Tetapi
faktanya adalah itu adalah hal yang paling menyenangkan, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita bekerja ikut orang lain, kita harus kehilangan nyawa dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang bukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan sekuler misalnya, itu pekerjaan yang paling sulit pun dapat dihargai, dikasih bonus dan lain sebagainya. Mengerjakan pekerjaan tepat waktu, itu ada bonus, dan kita digaji. Secara dunia, secara sekuler seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dalam pekerjaan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, we lost everything. Kita kehilangan segala sesuatu. Bahkan harga diri pun kita kehilangan harga diri. Apakah kita siap untuk hal itu? Karena itu di atas tadi, kita memilih untuk mengikuti Yesus atau mengikuti Kayafas. Jadi terlibat dalam pekerjaan Tuhan tuh jangan pikir enak-enak. Not money oriented, but life dedication. Seluruh hidup kita serahkan bagi Tuhan. Nah ini kalau Bapak Ibu pengertian ini banyak orang tidak memiliki pengertian ini. Kalau kita bekerja di perusahaan-perusahaan, kita bekerja di tempat-tempat pekerjaan, semua pekerjaan itu dihargai dengan uang, dihargai dengan gaji, Bapak Ibu. Yang bekerja tepat waktu, yang bekerja menyelesaikan tugas, hal-hal yang proyek-proyek yang dikerjakan itu ada bonus. Bahkan ketika tugas-tugas di luar kota, negara, perjalanan, semuanya disediakan. Tetapi dalam sebuah terlibat pekerjaan dengan Tuhan, ada sebuah ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi Tuhan, ini sangat tidak mengenakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak memanggil kita, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi budak. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekan kerja yang bergantung kepadanya. Depend on Him, bergantung kepada Dia. Di dalam segala hal Bapak Ibu. In everything we must depend to God. Kita harus bergantung kepada Allah di dalam berbagai-bagai pilihan hidup, keputusan hidup. Dalam segala apapun kita bergantung kepada pribadi Yesus. Ini yang tidak bisa Bapak Ibu banyak orang tinggalkan. Ini yang tidak bisa banyak orang tinggalkan karena dia merasa dia punya skill, dia merasa dia punya ilmu, dia merasa dia punya kepintaran, dia merasa dia punya segala macam. Nah, susah sekali untuk orang-orang yang seperti ini untuk dipanggil untuk menjadi rekan kerja yang bergantung kepada Tuhan. Keterlibatan dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, adalah kita tidak dipanggil untuk menjadi budak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah yang dimana kita bergantung mutlak kepada Dia dalam pilihan, dalam keputusan, dalam pelayanan hal-hal apapun, all the things in our life, we must depend on God. Kita harus bergantung kepada Allah sebagai rekan kerja Allah. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita punya pemahaman yang demikian, maka pengertiannya adalah satu, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar pribadi kita. Seorang yang bernama Thomas Merton berkata, a saint is not someone who is good, but who experiences with the goodness of God. Seorang yang suci adalah bukan seorang dengan seorang yang terbaik, tapi dia punya pengalaman dengan kebaikan dan rahmat Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, maka satu, kita harus lebih banyak mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kamar pribadi kita, di mana kita dapat berelasi dengan Tuhan Yesus di situ. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh kasih karunia Tuhan, kita dapat melihat contoh bagaimana dalam Markus pasal yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa in the early morning, Bapak Ibu, in the early morning Jesus separate his own self. Dia pergi memisahkan diri dari murid-murid dan depend on God to God. Dia bergantung kepada Bapa yang mengutusnya. Dia bersekutu dengan Bapa, mengadakan relasi, hubungan dalam doa dengan Bapa. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai anak dalam ketundukan mutlak kepada Bapa, dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan ketika dia diutus oleh Bapa di dunia ini, apalagi kita. Karena itu mari yang kedua, yang pertama adalah mari undang Yesus masuk dalam kamar pribadi kita, dalam relasi, dalam persekutuan. Dalam sebuah contoh yang lain, Maria dan Marta, ketika Yesus datang dan bertamu, Marta mencoba untuk mencari perkenanan Tuhan Yesus
dengan semua aktivitas yang dia lakukan. Itu baik. Yesus tidak melarang semua itu. Tapi Yesus berkata, engkau menyusahkan dirimu. Karena yang datang di situ, yang paling penting dalam kehadiran Yesus adalah apa yang dia sampaikan. Message yang dia bawa, pesan yang dia bawa. Itulah sebabnya Mary was sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus say to her. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan Tuhan berkata bahwa Maria mendapat bagian yang terbaik, the best portion, yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan Yesus terus berbicara untuk dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang saya suka nyanyi berulang-ulang. Tapi lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita. Untuk kita dapat bertumbuh, yaitu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan Allah berbicara bagi kita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meluangkan waktu kita mengizinkan Yesus masuk dalam kamar pribadi kita dan berelasi dengan dia dalam hidup ini. Yang kedua, kita menemukan kekayaan hidup dari berbicara dengan orang lain sebagai sesama pendosa. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita bertumbuh dalam kasih karunia dan Tuhan memberkati kita, lalu kita mulai punya paradigma yang berbeda, memandang orang lain sebagai orang tertuduh, orang berdosa, orang yang salah. Padahal dalam perumpamaan Tuhan Yesus kita melihat Bapak Ibu bahwa ada dua orang, orang Farisi dan orang yang berdosa. Mereka sama-sama diampuni, tetapi orang yang berdosa itu dia memalingkan mukanya dan dia berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Orang Samaria, orang Farisi berdiri dan dia berkata, saya jauh lebih baik daripada orang yang berdosa itu. Bapak Ibu, kalau kita bergaul sebagai sesama pendosa, kita adalah saya juga orang berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu dalam relasi pendekatan saya kepada orang lain, saya mengatakan saya juga orang berdosa, tetapi saya telah berjumpa dengan anugerah dan kasih karunia itu. Karena itu saya ingin memberitahukan kepadamu anugerah yang sama, pribadi yang sama, yang telah merubah hidup saya. Bapak Ibu, inilah yang penting bagi kita. Sahabat yang berikut yang terlibat dengan pekerjaan Tuhan, poin yang terakhir adalah kita menyadari, Bapak Ibu, kita menyadari di sini, kita menyadari bahwa kita tidak bisa dicintai Tuhan dengan dicintai sesama sebanyak yang hati kita inginkan. Ini hal yang paling penting dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa dicintai Tuhan dengan cintai sesama sebanyak yang hati kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini maksudnya apa? Bahwa kita tidak bisa dicintai Tuhan, bahwa kita harus sadari bahwa kita tidak bisa dicintai Tuhan dengan dicintai sesama sebanyak yang hati kita inginkan. Ini yang paling penting Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, biarlah kita mencintai Tuhan lebih daripada kita mencintai orang-orang yang kita layani mereka. Karena ketika kita mencintai orang-orang lebih daripada Tuhan dalam pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita mengalami sebuah kekeliruan di situ. Ada harga yang akan kita bayar, Bapak Ibu. Mari kita mencintai Tuhan lebih daripada orang-orang yang kita layani mereka. Ini penting. Kita harus menyediakan waktu lebih banyak kepada Tuhan daripada dengan orang-orang yang kita layani. Kita harus menyediakan waktu. Tentu kita harus melayani mereka, tetapi prioritasnya adalah selalu Tuhan, bukan yang lain. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita dapat melihat bahwa pelayanan Kristen itu telah berubah drastis sekali. Kita melihat orang-orang kehilangan dedikasi dalam pelayanan. Mereka menggunakan pelayanan Kristen untuk urusan perut, urusan makan, dan urusan-urusan yang lain. Tapi hari ini saya mau mengajarkan kita bahwa mengikuti Yesus tidak gampang. Mengikuti Yesus tidak hanya sekedar kita berkata saya mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Seringkali kita punya hati untuk melayani Tuhan dengan hal-hal yang kita kerjakan. Tapi ketiga, itu menuntut waktu kita, menuntut pengorbanan kita, menuntut dedikasi kita lari dari tanggung jawab. Karena itu tidak mudah. Kita harus berdarah-darah, dan firman Tuhan berkata di sini bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama kita harus memikul salib. Panggilan dari murid-murid itu adalah when Jesus called them.
They left everything behind them and then follow Jesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Bukan berarti hari ini kita meninggalkan istri dan anak-anak kita, tidak. Tapi kita meninggalkan segala sesuatu yang mengikat hati kita, yang memisahkan kita, yang menjauhkan kita dari Yesus. Karena itu Bapak Ibu di sini katakan mari mikul salib, kemudian ikut Dia. Yang kedua, kita mendapat memberikan, Yesus memberikan di sini bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya. Di dalam kekayaan yang paling penting di dalam dunia ini adalah Bapak Ibu bukan emas dan lain sebagainya, tapi sebenarnya nyawa itu. Bapak Ibu, Yesus itu barang siapa kehilangan nyawanya. Tuhan tidak bilang kehilangan emas, kehilangan harta, kehilangan segala sesuatu, tapi nyawanya. Artinya dia mau berkorban. Dia hidup tidak nyaman, Bapak Ibu. Serigala itu punya tempat untuk meletakkan kepala, tetapi Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini sebuah ketidaknyamanan yang diajarkan oleh Yesus, bahwa seorang yang mengikuti Yesus itu dia tidak bakalan nyaman. Karena itu mari, barang siapa yang mengikuti Yesus, dia harus menderita bagi Dia dalam segala hal, berkorban dalam segala hal, kehilangan nyawa, ia akan memperolehnya. Artinya kehilangan segala sesuatu, hal-hal yang membatasi kita untuk kita dapat melayani Tuhan, kita tinggalkan semuanya itu. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang saya sharing ini biarlah dapat menjadi berkat bagi kita, bagaimana kita terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom, selamat siang. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar tentang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, sesuatu yang tidak mengenakan bagi kami Tuhan. Bahkan terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Kedengarannya kalau terlibat dengan pekerjaan Tuhan, banyak orang berpikir terlibat dengan pekerjaan Tuhan sepertinya mudah. Tapi itu sebenarnya tidak mudah Tuhan, karena itu menuntut sebuah pengertian yang baik, pengertian yang dalam. Lalu peregaan dari pengertian itu sendiri Tuhan, bahwa harus menyerahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Hal-hal yang paling penting, prioritas kita. Tidak mudah Tuhan untuk melayani Engkau. Tapi biarlah pengertian yang sudah kami peroleh ini, Tuhan dapat menolong kami supaya kami belajar untuk terlibat dengan pekerjaan Tuhan, bukan untuk mengaktualisasikan diri kami, untuk harga diri, untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan uang, atau hal-hal yang lain, tapi sebagai sebuah dedication of life, sebuah dedikasi dari hidup kepada Tuhan majikan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah pengertian ini dapat merubah mindset kami dan menolong kami untuk kami punya pengertian yang baik dan benar di dalam Tuhan. Terima kasih. Semua rekan yang akan melihat video singkat ini, mereka dapat diberkati. Yang akan melihat video ini pun dapat diberkati. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sahabat. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Shalom.